Berarti ini masyarakat ini sebenarnya nggak perlu membayar mahal jika sungai itu bersih. Nah, begitu maksudnya. Oh, Ini kan kita udah masuk air gitu kan, berbicara air. Nah, yang kita ketahui udah gitu masyarakat dibikin bingung dengan berbagai macam sosialisasi, apalah semua segala macam. Masyarakat dilarang buang sampah kemari. Masyarakat dilarang bukan dilarang ya, dihimbau gitu loh untuk tidak menggunakan plastik. Gitu. Tapi produksi plastik gila-gilaan. oke. Ini kan Oh, masyarakat dilarang bakar sampah karena polusi udara, apa semua segala macem gitu. Tapi pabrik-pabrik untuk memproduksi plastik dan lainnya oke. dapat izin. Berarti kan bicaranya apa? Kesenjangan. Oh, Di iya, sini ada kesenjangan. kesenjangan. Oke. Gitu loh. Iya sih. Nah, Iya sih. makanya yang tadi kita bilang, yang biasa saya ini kan. Jadi memang sinergi itu perlu pemerintah, komunitas, akademisi, atau lagi apa tadi? Media. Media. Hmm, Gitu. Jadi memang itu perlu sinergi seperti itu untuk sosialisasi gitu. Jadi dalam konteks kita berbicara ini bukan kita mau nyentil seseorang atau kayak gimana ya. Iya. Ini kan kita berbicara bebas gitu, kita Iya. bicara bebas tapi punya batasan gitu kan, terkait dengan mungkin hal-hal yang kurang berkenan ya mohon maaf juga nih gitu Iya. kan, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi biar kita sama-sama bisa saling sinergi gitu loh. Tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab lingkungan bersama ini. gitu loh. Jadi jangan dia udah seperti itu, dia udah ada ini, dia udah. Bukan seperti itu juga gitu loh. Gitu. Lakukan teman-teman semua, ayo kita lakukan gitu loh. Jangan jangan main sikut-sikutan lah gitu kan, jangan Iya. main cari inilah, udah kita sama-sama ayo bareng gitu. Yang sudah ada bagiannya ya udah ada bagian, kita cari yang belum ada bagian apa nih yang bisa diinikan gitu. Nah, ini kan berbicara tadi air. Nah, sekarang kita berbicara tanah gitu. Yes. Bicara tanah gitu. Dari air ke tanah tadi kita sudah sedikit menyinggung terkait dengan penurunan tanah apa semua segala macam. Dan tanah itu juga kan bisa menjadi yang sama-sama kita ketahui gitu loh. Tanah itu yang ada gitu loh, tanah penyerapannya itu kan akan semakin berkurang ketika memang konversi di tanah itu berlebihan. Iya, oke. Ini kan, nah seperti itu, hal seperti itu. Nah, maksud saya tuh dari tanah yang ada nih sampah itu kan bisa berdampak tuh ke tanah, seperti makanan, limbah makanan yang limbah rumah tangga ya kan, makanan yang kita buang, terus ada binatang yang makan sisa makanan kita, tapi sisa-sisanya yang terbungkus dengan plastik apa semua segala macam, dan sampai akhirnya ada penumpukan menjadi sebuah gunung sampah gitu loh, yang di dalamnya itu pasti kan ada makanan. Iya. Nah, ketika ada pembusukan gitu loh kan, yang kita anggap itu sebuah tanah di atasnya, padahal di bawahnya sampah. Gitu loh, itu kan akan meledak. Oh iya. Oh iya, kan kita bicara limbah makanan nih, limbah makanan yang menjadi tanah nih, yang ke atas menjadi tanah karena terhalang oleh plastik, Iya, oke. terhalang oleh plastik yang nggak bisa terurai. Kalau dia meledak berarti itu gas apa gimana, Bang? Gas, mengandung gas. Oke. Nah, kan pernah kejadian waktu Cilimus 2006 apa 2008 gitu ya. Kenapa tuh, Bang? Yang sampah meledak, pembuangan TPA. akhir TPA. Yang di Cilimus Meledak. Lui Gajah. Oh, Lui Gajah. Oke. Nah kan, Lui Oh, iya. Gajah. Itu kan meledak. Nah, makanya adanya peringatan hari sampah itu, ya itu kan dari situ untuk memperingati itu. Oh, iya.
Kalau nggak salah tuh ratusan berapa orang Iya. wafat itu ya, meninggal ya. Gitu. Nah kan saya Itu sempat ikut mengerikan juga ya. kita teman-teman dari Giri, teman-teman dari pecinta alam lain sempat ngikut dalam pencarian waktu korban itu gitu. Makanya itu menjadi sebuah pembelajaran gitu loh. Nah kan kadang suka nggak diperhatikan, makanya mulai ada pemerintah alhamdulillah sudah mulai ada program-program yang memang berkaitan dengan ketahanan pangan apa semua segala macam gitu. Nah dari limbah-limbah makanan itu bisa diolah lagi menjadi kompos, bisa menjadi pangan ayam, pangan binatang lah gitu apa semua segala macam. Nah itu kan edukasi yang selesai gitu loh. Oke. Nah Didaur edukasi ulang ya? Iya daur ulang, jangan yang cuma mengedukasi nggak selesai cuman mindahin doang gitu. Oke. Iya. Gitu. Ini perihal tanah nih Bang Joki. Selain sampah, apa ada faktor lain yang bisa mencemari ini? Selain sampah dan air tadi itu. Baik, kalau selain sampah itu ada limbah minyak, Oke. limbah minyak gitu. Minyak jelantah gitu. Minyak jelantah, oli, pokoknya hal-hal yang seperti itulah gitu. Nah itu kan bisa mengkonversi tanah atau lahan dalam berapa kilo gitu, dia mengkonversi tanah itu berapa hektar gitu ya, saya lupa itu ada iniannya. Nanti mungkin kalau seandainya ada TV-nya mungkin bisa di slide ya. Iya. Gitu nanti kita bisa coba ini kan di slide-nya gitu. Nah itu sangat berbahaya gitu loh, sangat berbahaya. Gitu. Bahayanya? Limbah dari minyak jelantah ya, minyak dari minyak jelantah yang konversi gitu loh. Terus juga apalagi masuknya tuh nanti ke air juga tuh ujung-ujungnya gitu kan dari dampak dari tanah itu gitu. Terus juga tidak bisanya tumbuhan itu akan bisa akan tumbuh. Iya. Oke. Karena tidak ada tumbuhan yang tumbuh, berarti kan tanah itu mati. Mati ya, udah nggak subur lagi. Nah, seperti itu. Oke. Gitu kan berarti kan dari limbah-limbah minyak dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi matinya tanah itu akibat polusi tanah yaitu minyak jelantah dan lain-lainnya. Iya. Seperti itu. Ya ngomongin tanah juga bagian kehidupan manusia ya. Iya. Ya, Bang Joki ya. Kalau dalam Islam tuh, dalam Al-Qur'an tuh manusia tuh diciptakan dari ada mintin, kemudian solin fakhor, itu ya intinya tanah. Ya. Gitu, tanah. Dan agak heran juga kalau misalkan manusia terbuat dari tanah itu ya mengotori tanah. Jadi kayak mengotori diri sendiri gitu kan. Mengotori diri sendiri. Iya, kalau dipakai logika tuh kenapa dalam Islam disebutkan manusia dari tanah? Karena setiap yang dimakan oleh manusia itu pasti dari tanah. Betul. Gitu kan, mau apapun kita minum kopi pasti dari tumbuhan kopi. Tumbuhan kopi pasti dari tanah. Gitu kan, mau makan apapun lah, mau makan tempe, tahu, tapi kalau ditelusuri itu semuanya dari tanah. Tapi kalau tanahnya mati? Nah, kalau tanahnya mati kan kita jadi ya sama aja merusak diri sendiri ya. Iya. Kayak gitu Bang Joki ya. Nah, kemudian tadi selain air, tanah, apalagi satu lagi udara. Gimana tentang polusi udara nih Bang Joki? Apalagi kita di Jakarta nih, luar biasa nih. Luar biasa banget kalau udara gitu kan. Iya. Karena pangkalnya aja yang dari air itu udah mulai terpolusi gitu, udah mulai nah kan karbon itu kan ke atas itu menjadi sebuah uap menjadi air gitu loh. Ketika turun akan menjadi air, dan air itu kan sudah tidak jernih lagi tuh air pertama gitu loh, karena air pertama yang dikeluarkan gitu. Nah, hal seperti itu dari mulai transportasi deh ini kan memang awalnya gitu. Dari mulai transportasi, bukan hanya menyalahkan itu, bukan menyalahkan juga. Yang tadi saya bilang pabrik-pabrik gitu yang menggunakan bahan bakar yang memang mengandung asap gitu loh.
kita dilarang, semua masyarakat itu dilarang untuk membakar sampah, untuk apa yang mengandung asap, tapi kesenjangan-kesenjangan dari pihak-pihak yang berkepentingan itu, ya kan, berkepentingan itu membolehkan untuk sebuah pabrik tidak ada controlling ya. iya Oke. gitu, pembakaran yang berlebihan. Udah cukup kontrolnya. Oke. Kita udah terpolusi udara kita dengan kendaraan. Apalagi dengan- ada PLTU ya. seperti itu. Tapi ya saya harap sih semualah gitu, semua bisa mensinergikan gitu loh, mensinergikan, jangan cuma ada kepentingan di atas kepentingan gitu, kepentingan di atas kepentingan gitu. Saya bicara polusi, sampah, ya, polusi udara, sampah sampai air gitu loh kan. Kayak Bantar Gebang sendiri kan juga kepentingan di atas kepentingan gitu loh. Jadi agak bingung juga kita gitu loh kan. Kita hanya cuman bisa berbuat tapi ya kita nggak punya power yang berlebih gitu kan, karena kita ya cuman orang biasa yang memang nggak punya kayak gimana gitu kan, yang ya udah kita berbuat aja ya. Jadi kan kita konsisten itu atas dasar mungkin atas dasar apa namanya pengetahuan kita gitu loh, keimanan lah, maksudnya bukan keimanan, keyakinan kita gitu loh, keyakinan kita diajarkan di Al-Quran gitu loh, kita diajarkan di Sunnah gitu, apa semua segala macam. Sampai di Al-Quran sendiri pun juga pernah dengar ya gitu, bahwasanya ketika kita menjaga alam beserta isinya, maka kita akan dianugerahi gitu kan. Nah, kita akan dianugerahi. Nah, ya udah, kita berbuat aja deh menjaga alam, entah itu anugerahnya apa, Allah, rahasia Allah gitu. Itu sunatullah sih pasti itu. Iya. Kalau kita menjaga alam pasti Iya, pasti ada aja anugerah. diri kita juga terjaga pasti. Terjaga karena vibrasi itu ya, vibrasi alam semesta juga akan ini sama kita, bisa satu frekuensi lah vibrasinya. Karena ketika kita menjaga alam, alam juga pasti akan menjaga kita. Gitu. Akan menjaga kita karena vibrasi atau frekuensinya sama. Oke. Gitu. Kita mendapat energi-energi dari alam. Insya Allah energi-energi yang positif. Gitu. Iya betul, luar biasa bang. Udara emang kalau di Jakarta nih bang emangnya. Kalau bagi beberapa orang, saya punya banyak lah temen tuh kalau naik motor udah nggak pakai masker aja tuh. Waduh. Itu besoknya udah batuk tuh dia tuh. Udah pilek, udah tenggorokan gak enak gitu kan kalau naik motor nggak pakai masker gitu kan. Ya, ya memang separah itu gitu dampaknya gitu. Meskipun banyak masyarakat yang nggak ngerti kenapa dia sakit gitu kan. Betul. Padahal sakit mereka karena udara yang terhirup gitu kan, kemudian radang tenggorokan kayak gitu. Jadi emang dampaknya langsung luar biasa ya soal udara ini. Tapi tadi menarik tuh Bang Coki bilang bahwa ya masyarakat juga apa ya, nggak bingung juga ya. Maksudnya mereka ingin membatasi misalkan nggak pakai kendaraan pribadi misalkan. Tapi transportasi umum juga makin banyak nih. Enggak sulit diakses misalkan. Iya. Sekalipun mudah diakses, macetnya tuh luar biasa gitu. Bahkan temen itu naik transportasi umum tuh dari Jakpus ke Jaksel itu 4 jam. Itu luar biasa kan macetnya kan. Itu agak luar biasa gitu. Ini terakhir Bang Coki, soal lingkungan nih yang lagi hangat. Arya Giri Indonesia sebagai komunitas pencinta alam yang 27 tahun ya, maksudnya bukan waktu yang sebentar, dengan konsistensi yang kuat menjaga alam. Gimana pendapat Bang Coki dan Arya Giri Indonesia ini soal Raja Ampat? Yang lagi viral nih kan, apalagi kita tahu lah ya, maksudnya indahnya Raja Ampat tuh kayak gimana, bahkan orang luar negeri itu bilangnya sepotong surga kecil yang diturunkan oleh Tuhan ke dunia. Betul. Gitu, dimulai dari daratannya sangat bagus, airnya apalagi sangat bagus, udaranya juga sangat enak kayak gitu. Cuman tiba-tiba ada kerusakan alam gitu di sana. Gimana tuh? Ya itulah yang tadi saya bilang, kepentingan di atas kepentingan. Nah, kepentingan di atas kepentingan maksudnya maksud kita tuh gini, ya bukan, kita tidak tidak terfokus dengan
satu institusi atau pemerintah atau apa semua segala macam. Kita tidak menyalahkan hal seperti itu. Ya ini kan adalah sebuah tanggung jawab kita gitu loh. Tanggung jawab kita. Banyak memang bukan bicara hanya Raja Ampat, tapi yang lain juga pasti ada halnya yang sama gitu. Yang saya bilang kepentingan di atas kepentingan, terkadang dengan wajah, dengan rumah, dengan identitas dia itu adalah penjaga alam gitu. Tapi kepentingan di belakangnya kita nggak tahu gitu. Ya. Wah, dengan kampanyenya dia ngejaga belum segala macam. Ketika dia megang sebuah legal, sebuah legalitas, hilap pasti. Khilaf ya. Gitu. Karena dengan identitas dia yang katanya seorang penjaga lah gitu, seorang ini apa semua segala penjaga alam atau dengan kampanyenya akhirnya hilap, ya gue bisa nih iniin melegalkan apa semua segala macem gitu kan. Ya bisa lah kita main di sisi sebelah sini gitu, di sisi sebelah sini, di sebelah sini nggak ketahuan gitu. Ntar hal-hal seperti ini ada yang ngurus, berarti kan kepentingan di atas kepentingan. Kepentingan di atas kepentingan apa yang tadi Anda bilang, ya udah gampang, ntar ada yang ngurus. Dia punya kekuatan, punya legal yang memang wajahnya dan identitasnya adalah penjaga alam gitu loh. Gitu loh. Entah itu komunitas, entah itu apa gitu. Padahal di balik itu ada kepentingan di atas kepentingan. Oke. Dia kan dia berbicara, oh ini kepentingan masyarakat, wah ini kepentingan alam semesta, kepentingan masyarakat atau bukan hanya masyarakat Papua tapi masyarakat Indonesia. Iya. Ada kepentingannya buat wisata lah, bisa jadi ini kepentingan pemerintah untuk wisata. Nah di balik itu dia memperjuangkan itu kan terkadang ada sisi kepentingan lagi. Oh iya, kepentingan yang kontra lah ya. Iya kok, gue udah megang ini kok, gue udah bisa pegang hal ini gitu. Udah gue jadi tameng. Ya sangat sedih emang melihat apa yang terjadi. Nah pandangan saya tuh ya miris lah gitu, miris dengan adanya konteks Raja Ampat sekarang yang tiba-tiba gitu kan. Ya ini kan power of medsos. Oh ya, viral. Kekuatan dari medsos. Kalau seandainya tidak ada medsos mungkin kita nggak tahu kali apa yang terjadi di sana ya. Kalau dulu kan mungkin belum ada medsos, boomingnya dengan berita ya. Berita di TV. Berita di TV kan tidak semua orang bisa mengakses. Oh ya, oke. Gitu. Sekarang dengan adanya medsos kan langsung but gitu. Iya, sangat cepat ya, per detik ya. Cepat gitu. Nah itulah gitu, menurut saya ini satu hal yang buruk gitu loh, bukan hanya untuk alamnya gitu, bukan untuk alamnya aja tapi untuk masyarakat setempatnya gitu loh. Itu sangat berdampak banget, apalagi nikel ya, yang sama kita ketahui, waduh itu berdampak banget. Tapi kepentingannya itu dengan alibi yang berbagai macam lah, itu wah itu kan kepentingan masyarakat merasa begini lah segala macam. Yang dijual masyarakat lagi gitu kan, seperti itu. Oke. Ya luar biasa nih Bang Coki ya. Apa dari obrolan ini saya ngambil sebuah poin dari apa yang Bang Coki paparkan nih. Jadi banyak ilmunya nih Bang. Terima kasih banyak. Bahwa memang alam nih dihadiahkan oleh Allah untuk manusia, tapi manusia sendiri yang merusaknya gitu Bang. Benar. Dan padahal memang manusia yang harusnya menjaganya gitu Bang. Apalagi betul tadi kata Bang Coki, ini satu pandangan yang sangat mendalam menurut saya. Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Wah itu sangat, yaitu sunatullah, memang itu sunatullah. Dan ada satu, dan ketika bicara soal kerusakan alam, bagi saya pribadi Bang Coki itu teringat satu ayat dalam surat Al-Baqarah tuh ayat 30.
ketika Allah berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah itu berkata kepada malaikat dia akan menjadikan khalifah di muka bumi, qalu anta ja'alul fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian malaikat bertanya gitu dalam ayat ini, kenapa ya Allah engkau menciptakan sebuah makhluk, seorang makhluk itu yang akan menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, kayak begitu. Walaupun pada dan dalam ayat tersebut lanjutannya ya Allah berfirman, aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui, kayak gitu. Saya tuh jadi menambah keimanan gitu ketika berbicara soal kerusakan alam, bahwa memang yang dibicarakan di Al-Quran tuh manusia akan merusak di bumi, itu beneran gitu, sudah ada di Al-Quran, sudah ada gitu. Walaupun memang juga kalau kita menjaga alam itu ada keutamaan yang akan kita dapatkan, kayak gitu. Memang luar biasa. Memang kalau bagi saya ini memang bicara soal alam ini sangat menyentuh nih Bang. Mudah-mudahan apa next time bisa sharing-sharing lagi. Amin. Cuma pesan buat anak-anak muda nih, yang audiens kita kebanyakan anak muda Bang. Mahasiswa. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah ya. Ya sudah sama-sama kita ketahui ya kan, untuk teman-teman semua nih Al-Hikmah khususnya, kalau nggak salah Al-Hikmah ada pecinta alamnya juga ya. Oh iya, ada namanya Hikmah Pala. Ada Hikmah Pala ya. Ada Hikmah Pala tuh. Jadi buat teman-teman Al-Hikmah gitu kan, teman-teman yang mungkin saat ini mendengar atau melihat pembicaraan kita, pembicaraan kita, Anda sih nggak muluk-muluk gitu loh, itu muluk. Yaudah, lakukan apa yang bisa kita lakukan, gitu. Tapi yang terbaik. Gitu loh. Jadi dan tadi sudah kita kutip bahwasanya ketika kita melakukan penjagaan alam semesta, maka kita akan dijaga oleh alam semesta. Atau kita menjaga alam, siapa yang menjaga alam maka kita akan dianugerahi. Gitu. Jadi pesan saya udah ya nggak usah tanggung-tanggung gitu kan kalau mau menjaga alam. Apalagi buat teman-teman komunitas nih gitu kan. Yuk kita bareng-bareng gitu kan, kita bergerak untuk yang terbaik untuk alam semesta gitu. Tapi diingatkan kembali, jangan ada kepentingan di atas kepentingan. Gitu Bang. Nah, untuk memberikan edukasi, tolong edukasinya sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Kalau cuma memindahkan sampah gitu, siapapun juga boleh melakukan seperti itu, memindahkan sampah. Tapi berikan edukasi sampai selesai agar tertular. Gitu loh, agar tertular, bukan hanya saat diedukasi, tapi juga bisa tertular di rumah, bisa tertular di mana-mana gitu, bisa tertular, edukasinya sampai selesai gitu. Nah, menyelesaikan sampah-sampah, jadi bukan hanya memindahkan gitu kan, bisa memindahkan. Mungkin pesan saya sih nggak muluk-muluk ya seperti itu. Yuk kita berbuat untuk alam semesta, yang terbaik untuk alam semesta. Ketika kita menjaga alam, maka kita akan dianugerahi dan kita akan dijaga oleh alam semesta. Mungkin itu. Oke. Pesan yang sangat sederhana teman-teman, tapi sangat bermakna kuat dan sangat dalam. Next time kita akan kembali lagi bersama podcast Al-Hikmah TV. Terima kasih Bang Coki atas segala wawasannya dan keilmuannya nih. Baik. Kedepan kita bisa kolaborasi lagi insya Allah. Siap. Saya Angga Rekner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.